Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua yang sudah bergabung siang hari menuju sore ini, semoga kalian bisa melek kembali ya untuk menyaksikan rangkaian acara yang paling ditunggu-tunggu karena ini akan menjadi salah satu sesi yang sangat bermanfaat. Kita tahu betul yang namanya era setahun kebelakangan deh gitu, dimana pandemi mungkin menjadi salah satu penghalang kita untuk mungkin kalian ingin lebih maju, ingin lebih berkarya, tapi ternyata setelah kita mendengar cerita, kita ngikutin juga bagaimana sih perjuangan dan juga kisah inspiratif dari seorang Gita Savitri yang juga adalah seorang YouTuber, penulis buku juga, dan banyak banget sesi-sesi sharing yang kerap dibagikan melalui sosial medianya. That's why di kesempatan kali ini izinkan saya Anka Tama ngobrol, mengulik-ngulik tentang kisah-kisah inspirasi dari Gita Savitri yang juga sudah bergabung bersama dengan kita. Tapi sebelumnya mungkin akan saya bacakan terlebih dahulu untuk latar belakang pendidikan dari narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Gita Savitri. Beliau lulus dari 78 Senior High School Jakarta, kemudian juga melanjutkan pendidikannya di Technische Universität di Berlin, kemudian di Freie Universität Berlin juga sampai 2017 silam. Jadi untuk sejarahnya sendiri, seperti apa sih latar belakang beliau ketika mengenyam dunia pendidikan, bahkan bisa sampai ke negeri seberang ya. Jadi itu yang nanti akan kita banyak obrolin bersama dengan Gita Savitri yang sudah hadir. Hai Gita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Anka. Ini kita kayak lagi mau pengajian ya? Betul sekali Gita. Kamu posisinya di mana Gita? Mungkin boleh sharing dan juga menyapa seluruh teman-teman yang sudah standby mau berkenalan dengan kamu Gita. Sebelumnya salam kenal, aku dengan Anka. Halo, salam kenal juga Kak Anka dan teman-teman dari Al-Azhar BSD. Aku Gita, posisi lagi di Hamburg, Jerman. Terus apa lagi ya? Sekarang aku kerja, terus masih tinggal di sini, masih nyangkut bareng suami. Terus itu aja dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, wie geht es dir? Wih, Alles gut? bukan main. Alles good nih Kak Anka nih lahir di Swiss ya. Alles gut? Sedikit-sedikit nyangkut mah ada sih Gita, cuman kalau Oke, disuruh lanjut oke. lagi kita harus rada switch dulu tombolnya gitu. Bener. Emang kalau multi Aman ya semua language di itu sana ya Git? bahasa-bahasanya nyampur ya Kak ya di otak ya Kak. Iya, betul. Jadi mungkin sambil lalu nanti kita mungkin akan ngobrol juga. Mungkin di antara teman-teman di SMA Islam Al-Azhar BSD juga ada yang berkemampuan untuk berbicara dalam bahasa Jerman. Nanti mungkin boleh nanyanya atau apa gitu ya ke bahasa Jerman. Monggo silahkan. Teman-teman bersiap-siap. Karena sekarang aku akan ngobrol terlebih dahulu bersama dengan Gita Savitri yang posisinya sekarang lagi di Hamburg kamu ya. Betul. Oke, baiklah. Aku mau nanya dulu, mungkin selama pandemi ini Gita gitu, kamu kan di sana nih, nggak pulang-pulang berarti ya Git, masih nyangkut di sana aja ya Git? Iya, soalnya kan pandemi nggak bisa pulang juga kan. Kalau pulang juga ribet, mesti tes ini itu. Betul. Terus aku juga Mhm, kerja di sini, nggak work from home. Jadi kayak banyak yang mhm. mesti dilakuin gitu. Ya. Mungkin 2 tahun lagi kali ya, apa gimana, nggak tahu juga. Lama banget, tapi semoga kamu bisa bersabar sedikit lagi. Insya Allah semua kondisinya, keadaannya cepat pulih ya Gita. Jadi kita bisa, kamu lebih tepatnya bisa lebih cepat lagi pulang ke kampung halaman yaitu Indonesia tercinta dan mungkin bisa Iya. berkegiatan juga kembali, nyobain makanan-makanan yang kamu kangen. Kamu paling kangen makanan apa sih Gita Itu kalau boleh betul tahu? banget. Aku paling pingin makan martabak sama pempek. Udah 2 itu aja deh, hidupku tenang. Aduh, sebuah kebetulan karena tadi pagi aku sarapannya pempek, semalam aku baru pesen martabak paling enak deket rumahku. Iya, Cepatlah pulangnya Gita heeh. ya, nanti Kalau misalnya aku kirimin kalau deh nggak nasi gampang ini kalau dari sini percuma, mah. cerita doang. Iya, betul. Gita, aku mau tanya sama kamu Gita, untuk kegiatan kamu selama ini, selama lagi melewati pandemi, tapi kan juga kerja gitu ya. Kamu sendiri kegiatan yang kamu lalui itu kemudian patternnya tuh ada yang berbeda nggak sih dari sebelum-sebelumnya gitu? Mengingat lagi-lagi pandemi, tapi kita harus tetap produktif gitu kan? Mmm, kalau pattern sih
Iya, karena kan kalau aku biasanya pas kerja terus entar keluar bentar gitu kan, entah makan di luar atau bahkan Ya. kalau aku lagi Mhm, bosen gitu di Jerman, aku kemana gitu kan mhm. gampang gitu, lebih mudah. Nah sekarang karena pandemi aku nggak bisa kemana-mana, jadinya Oke. stres atau bosen di rumah itu belum tersembuhkan gitu, masih numpuk gitu kan. Ya. Jadi palingan bisanya Mhm, cuma nonton gitu-gitu aja sih. mhm. Oke, kegiatan standar yang dilakukan semua orang deh pokoknya selama pandemi mau di belahan dunia manapun ya Gita. Betul betul. Iya, oke. Lalu untuk, kalau kita bertanya nih gitu sama Gita sendiri gitu, kalau di Indonesia kan di awal pandemi, kemudian ketika kita melewati semua fase-fase, ya sampai sekarang lah gitu, sampai sekarang sebenarnya bisa dibilang kayak masih deg-degan, masih takut kemana-mana meskipun, ya sudah mulai diperbolehkan dengan protokol kesehatan yang berlaku. Cuman kalau di sana Gita, kamu boleh cerita nggak sih seperti apa sih orang-orang atau lingkungan di sekitar kamu menghadapi situasi ini, termasuk akhirnya kamu misalnya dengan teman-teman kamu gitu. Apakah ada perubahan pertemuan yang signifikan atau gimana cara kamu tetap get socialize gitu sama teman-teman kamu di sana? Mm-mm. Di sini tuh sebenarnya ada syaratnya gitu Kak. Pas awal-awal pandemi tuh kita Oke, kalau nggak salah cuma bisa maksimal 10 orang apa-apa gitu ya. Kita saling ketemu gitu. oke. Terus lama-lama di Mhm, luusin lagi tuh protokolnya karena mhm, angkanya kan menurun kan, terus kayak toko-toko udah mulai buka mhm, juga, jadi udah bolehlah acara-acara yang kayak di outdoor, tapi tetap ada maksimal orangnya. Nah cuma beberapa minggu belakangan ini kita mulai lockdown yang kedua lagi, yang harus mhm. lockdown, jadi toko-toko yang tidak esensial tutup Iya. lagi. Terus orang Mhm. itu cuma bisa ketemu yang satu rumah tinggalnya sama plus satu orang yang dari luar. Soalnya kan kemarin Natalan kan, nah pemerintah sini tuh kayak menghindari nih supaya orang itu Mhm. nggak berkerumunan. Terus pas tahun baru juga dilarang orang-orang untuk beli kembang Oke. api, bahkan biar nggak pada mainan kembang api. Tapi kalau punya kembang api dari tahun lalu masih bisa dipakai. Nah sampai sekarang itu masih diberlakukan strict protokol yang ini. Jadi aku paling kalau ketemu Mhm, temen tuh ya mhm. satu orang gitu, pokoknya yang dikit-dikit doang gitu loh. Terus selebihnya sih Iya, aku iya. palingan kayak WhatsApp-an aja sih atau teleponan yang kayak gini misalnya Zoom gitu kan, kayak kemarin aku bareng temen aku, kita pas Natalan nonton bareng, nonton film di Netflix gitu tapi lewat Zoom party gitu. Mhm. Lumayan lah, lumayan menarik, ada banyak Oh. inovasi-inovasi. Bener, bener. Kita jadi ini ya, kalau aku sendiri gitu ya Git, kalau misalnya boleh, ngobrol juga misalnya ngasih ide, itu bener banget gitu. Ketika misalnya puasa, waktu kita sempet ngelewatin bulan puasa udah, Idul Adha udah gitu, banyak banget momen-momen bareng keluarga, nggak usah kamu berbeda negara gitu. Aku yang di Indonesia aja tuh melalui itu semua tuh dengan ya itu misalnya buka bersama tapi sambil, Zoom gitu kayak kita sekarang. Jadi semoga hawanya tuh terasa dekat meskipun kita jauh gitu. Tapi itu ide yang bagus. Wah, Netflix-an bersama sih aku belum pernah sih Betul, melalui betul. Zoom ya. Asal Cuma ternyata baterainya aja kuat ya oh gitu. iya itu benar itu benar. Cuma ternyata aku kan sebenarnya Heeh. orangnya agak-agak introvert ya Kak. Tapi ternyata butuh juga ya Mhm. interaksi yang bener-bener kita ngelihat satu sama lain tuh ternyata dikangenin juga gitu. Aku baru sadar Iya, sekarang sih. banget. Mhm, setuju, setuju Gita. Terutama gitu untuk kamu kan adalah, maksudnya kamu juga nulis buku, kamu juga digital content creator gitu. Butuh banget ruang untuk kita bisa nemuin kembali kreativitas di dalam diri gitu. Nah, itu yang pengen aku tanya gitu, way before this day gitu, jauh Mm. sebelum kamu akhirnya ada di hari ini, di titik ini dengan segala pencapaian kamu, Masya Allah Gita gitu. Aku pengen dong denger cerita ketika kamu masih ada di bangku SMA misalnya, seorang Gita Savitri itu kayak gimana sih dulu? Apakah kamu juga seorang introvert dari dulu? Kemudian akhirnya apakah ada titik balik di mana kayak, oh nggak boleh lagi nih kayak gini. Terus kemudian kamu mulai berkarya, kamu mulai menulis buku dan akhirnya mulai meraih mimpi kamu satu persatu tuh awalnya gimana sih Git? Boleh diceritain nggak secara singkat? Pas SMA tuh aku orangnya introvert juga. Temen aku nggak terlalu banyak sih, temen deket ada, tapi nggak yang sebanyak kayak anak-anak gaul gitu, misalnya kayak hey, 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 nggak gitu Mhm, juga gitu kan.
Terus Mhm. kenapa akhirnya aku decide untuk jadi content creator pun karena aku banyak ingin mencurahkan. Dulu tuh awalnya ngeblogging gitu kan Kak, ngeblogging tahun 2008, 2009 aku baru lulus SMA tuh. Nah terus kayak, oh seru nih kan, kayak ada banyak banget hal yang ingin aku limpahkan karena nggak terlalu banyak ada teman buat ngobrol in real life gitu sih. Ya udah akhirnya aku mulai dari Mhm blogging, mhm. terus pas ketemu YouTube pun juga kayak gitu, kayak sebenarnya pingin mengekspresikan diri, cuma kalau terlalu ke orang itu energiku nggak banyak, jadi kok kayaknya lebih nyaman ya kalau ngomong itu di kamera gitu kan. Ya udah akhirnya aku Iya. mulai nge-YouTube gitu, akhirnya sampai sekarang ternyata. Dan kalau misalnya ada orang nanya, oh gila lu lama banget ya, udah dari bertahun-tahun. Terus aku mikirnya iya juga sih lama, Betul. konsisten, tapi selama ini karena aku nggak pernah mikirnya itu sebagai pekerjaan yang kayak, aduh gue harus bikin konten terus nih karena emang suka, jadinya nggak berasa. Oke, jadi emang awalnya tuh kita harus suka dulu sama apa yang akan kita misal let's say kamu tadi sudah memulai di 2008 dengan blogging gitu ya, itu kan hal yang kamu suka. Bener nggak sih, kamu Mm-mm. setuju nggak sih Gita ketika kamu, mau melakukan atau mau mencapai sebuah mimpi, kamu harus pastikan dulu kalau kamu passionate dalam hal itu. Kamu setuju nggak dengan Itu aku pernyataan itu? setuju. Itu aku setuju banget in Mhm general. Cuma mhm. ternyata ini mungkin kakak juga bisa relate juga. Along the way ketika kita ngelanjutin Iya. hidup gitu kan, mencoba untuk nyari apa yang kita suka gitu, ada Mhm. beberapa aspek dalam hidup yang mesti kita lakuin walaupun kita nggak suka gitu. Karena kadang emang kita harus jadi manusia yang Benar. fleksibel, yang kalau dikasih lemon, ibaratnya kalau kata Beyonce, bikin lemonade gitu. Ibaratnya itu manusia tetap harus bisa seperti itu gitu. Ya, setuju. Karena ya betul, karena selama perjalanan kita berkarya, kita pengen membangun mimpi, itu kan nggak semua dan nggak melulu hal-hal yang enak dan lancar. Pernah nggak seorang Gita Savitri itu ada di titik terendah di dalam hidupnya, tapi justru itu juga yang mungkin akhirnya menjadi titik balik untuk kamu bisa maju dan maju terus gitu. Ada nggak sih? Soalnya kan Hmm. aku yakin banget gitu ketika kita masih SMA, aduh Gita kamu paham lah ya, momen ketika masih SMA tuh perasaan yang paling labil tapi kita nggak sadari Ember. jadinya tindakan-tindakan yang kita ambil tuh ya based on apa ya, mungkin emosi aja gitu, nggak dipikirin dulu apa. Nah, kalau kamu mau kasih saran ke teman-teman yang sekarang gitu ketika mereka mengalami atau melewati kegagalan, lantas mereka sebenarnya masih punya mimpi yang tinggi, itu apa sih yang harus mereka lakuin gitu? Nih, ini kebetulan kan lagi edu fair nih ya. Aku ada cerita sih yang mirip-mirip soal Betul. yang tadi kakak Anka tanyain. Dulu pas aku decide untuk ke Boleh. Jerman itu sebenarnya salah satu decision yang drivennya by emotion sih sebenarnya. Aku kan sebenarnya udah pingin Mhm, kuliah atau berhak tinggal di luar negeri itu udah dari lama kan. Udah dari aku SMA gitu. Karena mhm. bokap dulu tuh tinggal di Amerika. Jadi emang orientasi keluarga kami itu udah Ah, yang oke. pokoknya keluar aja gitu kan, Pindah-pindah karena lebih terus. iya Iya betul. iya iya. Nah terus ternyata for some reason kayak nggak bisa terus, nggak dapet terus, aku nggak jadi pindah ke Amrik gitu sekeluarga. Nah jadi pas ada opportunity untuk ke Jerman itu, aku langsung kayak iya gitu, tanpa aku berpikir dulu, tanpa aku riset Mhm. lebih lanjut sebenarnya Jerman itu negara yang seperti apa. Walaupun orang tuaku dulu pas tinggal di Jerman dia ngasih tahu kan kayak kira-kira kayak gini, tapi kan itu udah Mhm. dari beberapa Iya. tahun yang lalu gitu kan, udah nggak relevan, udah banyak perubahan. Terus aku juga nggak mencari tahu kalau Mhm. misalnya kuliah di Jerman itu kesulitannya akan seperti apa gitu. Terus apakah realistis untuk aku ke sana Oke. gitu-gitu kan. Nah, akhirnya pas Mhm. aku Mhm. ada banyak banget sih hal-hal terendah yang aku hadapi karena dampak dari aku yang kurang berpikir lebih dalam dan lebih bulat gitu sebenarnya. Kayak aku nggak sadar kalau aku di Oke. sini harus pakai bahasa Jerman. Ternyata untuk belajar bahasa dan memahami bahasa dan bahkan untuk comprehending gitu ya, untuk bisa masuk nih ke otak, kan aku kuliah kimia ya, itu ternyata susah gitu buat otak aku ya, at Oh, least. Mungkin karena otak aku setengah kali ya, nggak tahu juga. aduh, Terus, luar terus, biasa. Mungkin di sini yang dulu aku diajarin kimia adalah Bu Suci. Dulu guru kimiaku Bu Suci. Tahu betul oke, betapa seorang kata mas struggle bukan main. Belajar kimia padahal bahasa Indonesia loh, Git. Apalagi kamu bahasa Jerman ya. Duh, ya betul. ampun kebayang. Terus terus gimana lagi, Terus, Git? terus abis itu aku juga nggak berpikir panjang kalau di sini aku harus banyak berintegrasi gitu kan. Apalagi kan aku sebagai manusia aku punya banyak identitas, identitas cultural background Mhm. aku, terus identitas agama aku.
identitas misalnya gender aku, dan itu semua kan play along dan contribute ke gimana aku posisi aku di Ya, masyarakat di sini gitu kan. Nah itu aku nggak betul. banyak berpikir, dan pada saat itu aku masih terlalu muda dan nggak ada yang kebetulan ngasih tahu aku. Jadi kemarin dulu itu orientasinya cuma iya ke Jerman, kuliah, dapet gelar, terus kerja, terus udah terserah gitu. Terlalu oversimplified. Ah, Itu sih akhirnya di sini yang ya. aku banyak harus mikir lagi, harus banyak figuring out lagi gitu-gitu sih. Dan even sampai sekarang sih Mhm. aku masih kayak banyak hal yang aku nggak tahu pasti kan, karena aku nggak tahu masa depannya seperti apa Ya. gitu. Jadi aku di sini Mhm. sebagai orang Indonesia, sebagai bahasanya Auslander gitu, orang asing, aku harus tetap aware gitu. Auslander, betul. Harus tetap aware karena ya aku bukan orang Jerman gitu. Iya. Oke, jadi memang kalau bisa dibilang gitu, untuk kamu seorang ya Auslander, tapi kamu tinggal di sana, perjuangan kamu tuh semacam 2 kali lipat daripada warga Betul, sana betul. sendiri ya gitu ya. Tapi tetap harus berjuang, tetap harus sambil adaptasi, harus sambil terus berpikir what's next, Betul, betul, and betul. what's next. Itu Betul. buat kamu. Ini berarti kalau kayak gini kan itu sebenarnya tentang planning, gimana kamu membuat plan untuk atas diri kamu sendiri, kemudian bertanggung jawab atas plan kamu yang kamu bikin Benar. sendiri juga gitu. Kamu punya kiat-kiat sendiri nggak sih Git ketika kamu nentuin goals gitu? Sebelum menentukan goals, apakah kamu berpikir how to get it? Atau kamu tentuin goals dulu, baru habis itu apapun yang menghadang, lewatin gitu. Gimana kita? Kalau aku lebih ngeliat ke evaluasi diri dulu sih Kak. Aku mesti tahu aku tuh orangnya seperti apa. Mhm. Terus aku Ya. capability-nya apa gitu kan. Terus apakah aku bisa meraih hal-hal yang sedemikian rupa gitu. Nah kalau udah banyak self awareness-nya, aku jadi lebih bisa pasang goal yang Mhm. realistis. Karena menurut aku kalau goalnya terlalu ambisius Ah, juga, akhirnya di akunya at least jadi nggak sehat gitu kan. Entah takutnya nanti aku jadi ya. banyak ngasih ekspektasi ke diri, terus akhirnya Mhm. banyak nyalahin diri sendiri karena aku nggak bisa meraih pencapaian itu gitu. Padahal di awal kan sebenarnya bukan salah akunya terlalu ekspektasi berlebih gitu kan. Salah akunya yang nggak bisa menakar diri Iya. gitu. Jadi kalau ada goals itu Mhm. atau Mhm. misalnya perencanaan ke depan, aku biasanya kayak Mhm. bikin apa ya, bikin seperti mind map gitu. Jadi aku bisa benar-benar Mhm. memvisualisasi kira-kira tujuan aku yang ini doable atau enggak, realistis atau enggak. Terus ada Oke. kekhawatiran aku yang ini dan yang Mhm. itu kira-kira itu make sense apa enggak untuk aku khawatirkan, relevan atau tidak gitu sih. Biar aku jalannya itu lebih bisa Oke. hati-hati. Jadi aku tahu kapan aku mau maju, kapan aku mau mundur, kapan aku harus Mhm. lari atau harus di tempat, aku harus mesti tahu. Ah, nice. Berarti memang harus lagi-lagi dari kitanya nih mempersiapkan semua. Karena kadang tuh orang bikin bikin cita-cita, nentuin goals, kemudian apa ya, membayangkan harapan. Nah, itu kadang mungkin kita manusia suka oversimplify, tapi kita juga mungkin Hmm, suka over expectation. Yang mana itu menurutku betul. kayaknya untuk di momen yang sekarang di mana kita belum tahu nih ke depannya kayak kayak gimana, harus apa yang kita hadepin selanjutnya. Jadi ya bukan jalan di tempat juga, tapi tetap ngikutin perkembangan di sekitar kita kayak gimana. Gimana sih atmosfer di sekitar kita tuh memungkinkan nggak sih? Itu Betul. semua tuh harus dipikirin ya teman-teman. Jadi diingat ketika bikin goals itu nggak cuman melulu tentang menuliskan cita-cita lalu nggak tahu gimana cara menggapainya. Tapi Mhm. gitu aja melakukan hal di listing satu-satu. Mana yang realistis, mana yang bisa dijalankan. Harus bagaimana meraihnya. Apakah jalan di tempat tadi mungkin ibaratnya kita Mhm. kadang juga need a break ya for ourselves ya Gita Betul, ya ketika kita lagi berkarya. betul Gitu dan banget. banyak sekali tadi step-step yang sudah Gita berikan. Ini untuk tips untuk teman-teman yang mungkin sedari dini bisa menentukan goals yang jauh, tapi ingat harus ditarik mundur belakang apa aja step-step yang bisa dilakuin dan apakah itu realistis atau tidak, sesuai kemampuan diri atau tidak gitu kira-kira. Nah mungkin dari tadi kita udah ngomongin soal goalsnya Gita, gimana cara kamu mencapainya, gimana tips-tips kamu menghadapi rintangan yang mungkin bisa datang kapan aja gitu Git. Nah yang mau aku tanyain sekarang, tadi kan aku di depan tuh baru bilang ya Git, kalau kamu tuh nulis buku iya, kamu digital content creator juga. Tapi kalau dari segi karir kamu, apakah kamu masih bekerja juga, bekerjanya tuh sepadet apa dari let's say 9 to 5 deh kegiatan kamu tuh untuk time managementnya tuh gimana? Boleh diceritain ke teman-teman mungkin.
Aku juga ada regular job, conventional job. Jadi aku Oke. kerjanya jadi cosmetic scientist atau cosmetic chemist. Aku bikin kayak skincare produk Oh gitu wow, untuk oke. orang-orang yang di Aha. Jerman gitu kan. Entah itu influencer misalnya pengen bikin brand atau bahkan kayak ada Mhm. brand-brand besar lagi gitu kan yang butuh kayak lab gitu. Terus aku juga kerja jadi technical Ah, auditor gitu Kak. Jadi aku nge-audit oke. pabrik-pabrik atau perusahaan di Jerman yang pingin dapat Mhm, sertifikasi mhm. halal. Jadi aku banyak company visit Ah, nice. sebenarnya. Tapi karena Iya iya ada iya, pandemi oke. ini, jadi aku harus take a break Mhm, dulu kan, karena kebetulan company-company ini juga pada kayak nutup ya, pintu gitu, terus mereka punya polisinya mhm, cukup strong lah soal pandemi ini. Terus kalau betul. soal gimana aku mengatur waktunya, sebenarnya seminggu itu aku selalu ada gitu yang aku kerjain itu semua. Jadi kan di otak aku Mhm, prioritasnya kerjaan aku kan. Entah itu aku di sisi betul. aku cosmetic chemistnya atau ngaudit misalnya aku mesti Mhm, bikin laporan sama kerjaan kreatif aku. Jadi seminggu itu semua itu harus harus aku kerjakan dan aku selesaikan. Kayak contohnya kalau di yang kreatif, aku kan nge-YouTube semuanya aku bikin sendiri Kak. Dari aku nge-script-nya iya, bikin betul. sendiri, terus mikirin temanya sendiri. Dulu aku masih ngedit sendiri, tapi sekarang dibantuin sama suami. Tepuk tangan. Itu aku harus tuh seminggu sekali bikin video, terus nulis tentang apa gitu Iya, kan. Terus nanti aku mesti kayak nulis tentang artikel ada salah satu brand di Jerman juga itu aku mesti kelar. Jadi bisa dibilang sehari ada satu hal yang aku kerjain. Nggak bisa deh aku cuman ngongkang-ngongkang kaki doang nonton Netflix sehari tuh kayaknya oh my god rasanya uneasy gitu otak karena kayak waduh nanti iya ke iya iya, shifting kayak semua sayang kan di sayang belakang. kalau nggak produktif gitu. Betul betul karena di sini kan aku nggak bisa Aha. gampang untuk ngerjain semuanya. Aku juga mesti ngurusin rumah, mesti masak juga, kadang mesti belanja, kadang mesti Betul. ngerjain yang lain. Jadi kalau Mhm. kalau misalnya procrastinate tuh nggak ada yang bantu, itu kerjaan nggak akan kelar gitu. Iya iya. Jadi kamu maksudnya kita mungkin ngelihatnya, "Aduh Gita enak banget hidupnya," gitu ya. Mungkin orang banyak yang bilang kayak gitu, "Kak Gita enak banget sih Kak hidupnya di Jerman, terus udah ada suami, Kak karirnya oke, tapi tenanglah Gita juga seorang manusia ya Git, barusan Gita baru aja memberikan curahan hatinya gitu ya tentang time management yang ternyata juga waduh ini struggle is real nih kalau kita ngomongin soal time management, but you did well lah gitu sampai akhirnya kamu bisa memberikan memberikan banyak menyentuh hati banyak orang dengan karya-karya kamu yang Oh, insya inspiratif Allah, gitu. So insya Allah. thank you so much on behalf of lots of Indonesian people yang begitu Sama-sama. bangga banget gitu punya seorang Gita Savitri sebagai WNI, masih WNI kan ya jadi gitu. Masih, masih. Habis nggak pulang-pulang, iya habis nggak pulang-pulang nih Gita. Jadi nanti kalau misalnya Gita pulang mungkin insya Allah kita bisa ketemu dan bisa ngobrol lebih lama lagi dan lebih detail lagi gitu. Cuman karena keterbatasan waktu, mungkin ini yang aku pengen tanyain juga, gimana soal dukungan dari keluarga dan juga teman-teman gitu selama kamu, maksudnya sepanjang karir kamu gitu. Apakah mereka tuh segitu pentingnya role-nya di hidup kamu atau gimana? Kalau dari keluarga, sebenarnya mereka tuh nggak ada expect sama sekali Kak, aku nyemplung di dunia ini, dunia kreatif. Karena keluarga aku tuh tipikal keluarga Asian parents gitu sih, terutama ibu aku. Dia dari Mhm. awal tuh kayak udah nyuruhnya bahkan aku jadi engineer kan, entah kenapa gitu. Kayak aku disuruh Iya. masuk IPA, aku disuruh Mhm. kuliah engineer, padahal itu sebenarnya nggak aku banget. Makanya kenapa aku kuliah kimia tuh, aku udah kayak tawar-menawar gitu sama ibuku kayak kita nggak mau kuliah engineer tapi yang masih mirip-mirip kimia aja lah gitu ibaratnya makanya nyemplung di kimia Iya. terus Ah ternyata gitu. kalau dibendung-bendung tuh lama-lama kan keluar juga ya kayak, nggak bisa nih gue nggak bisa ada gue tuh pingin create something gitu kan jadi ya udah ternyata aku ngerjainnya di sini terus alhamdulillah Mhm. em, banyak keuntungannya gitu ya maksudnya aku jadi bisa banyak sharing ke orang lain gitu terus kalau misalnya soal rezeki ya Ya. alhamdulillah jadi mereka ternyata dukung-dukung Mhm. aja. Nah, terus akhirnya aku jadi punya konklusi bahwa sebenarnya orang tua itu pinginnya yang terbaik buat kita. Tapi karena mereka nggak tahu ada Mhm. banyak cara gitu kan untuk kita menuju Roma, dia cuma taunya itu misalnya lewat Surabaya aja gitu misalnya kan. Padahal ada bisa lewat yang mana lagi gitu. Iya, Jadi harus banyak komunikasi sih betul. sebenarnya antara anak dan orang tua ya in terms of Mhm. karir gitu. Mhm.
Betul betul. Itu penting banget Gita. Ini kan aku nggak tahun ini doang nih ya membawakan sesi edu fair gitu, alhamdulillah, Hmm, masya Allah. Cuman aku selalu bilang ini hal yang sama dari tahun ke tahun. Aku selalu bilang banyak mungkin orang tua yang tidak setuju dengan pemilihan, misalnya dengan anaknya memilih jalur karir yang demikian gitu. Cuman mm. kuncinya itu adalah komunikasi. Ketika Betul, betul. kitanya bisa terbuka, kita bisa kasih tahu apa sih benefitnya ketika seseorang anakmu nih mengambil jalan tersebut, apa aja sih pintu-pintu yang bisa terbuka. Memang karena mungkin lagi-lagi ya ini perbedaan generasi and the way we communicate with them itu tuh butuh banyak banget adaptasi dan pengertian serta kesabaran. Setuju kita? Bener, Kita sendiri aku gimana setuju coba banget. untuk ngajak ngobrol orang tua, lalu proses apa ya, bisa dibilang mungkin pasti ada proses negosiasi di situ. Kamu sendiri gimana menghandle hal tersebut? Kalau pas ngobrolnya itu, gini sih aku bilangnya, kayak aku tetap ngerjain hal-hal yang kreatif ini. Ini pas kuliah ya, Kak. Tapi aku tetap ngasih sense ke Iya. orang tua bahwa aku punya sense of responsibility yang tinggi nih. Karena kan aku ngelihatnya kuliah itu sebagai Mhm. tanggung jawab aku ke orang tua kan. Karena yang namanya orang tua dia punya pengharapan nih ke Ya. anaknya gitu kan. Kayak ibaratnya, Mhm. gila gue udah Mhm. capek-capek kerja banting tulang biar lu bisa kuliah, biar bisa jadi sarjana gitu-gitu kan. Nah, aku mencoba untuk fulfill Betul. itu gitu kan sebagai anak gitu. Nah, Mhm. jadi pas Mhm. akhirnya dia tahu nih, kayak ibu bapakku tahu kalau oh ini si Gita ini dia nggak akan lupa gitu kan untuk tetap tanggung jawab jadi mahasiswi, terus dapetin gelarnya, kelar segala macem, nggak masalah gitu kan. Soalnya kayak bokapku juga waktu itu kan sempat bilang, ini Gita bikin video mulu misalnya gitu kan, atau gini mulu, kok nggak kuliah gitu-gitu kan. Nah, mamaku biasanya ngehandle kayak, enggak kok dia kuliah, dia belajar kok, dia rajin, kalau ada klausur itu ujian, kalau ada klausur dia juga Iya. belajar kok gitu, dia nggak lupa tanggung jawab gitu sih. Terus pelan-pelan aku nunjukin ke orang tua kalau Ah. emang ya aku bisa tanggung jawab kok, aku bisa ngerjain semuanya dan semuanya akan kelar gitu. Mhm. Dan ternyata sampai sekarang alhamdulillah sih itu ya Oke. gitu. Aku tetap bisa memperlihatkan itu ke mereka gitu. Mmm. Nah, berarti kuncinya adalah kita juga harus ada pembuktian ke orang tua. Jadi nggak cuman kita ngemeng doang gitu ibaratnya kalau kata anak zaman sekarang gitu ya, Git. Maksudnya untuk teman-teman semua yang di SMA Islam Al-Azhar BSD yang juga nanti akan menjalani perjuangannya masing-masing, ketika kamu mau convince, orang tua kalian gitu, juga iringi dengan pembuktian. Jadi mereka setelah udah ada apa ya, ibaratnya kita ada omongan, "Ma, Pa, aku mau gini, Ayah, Ibu, aku mau gini gini gini," gitu. Nah, mungkin di kurun waktu yang sedemikian singkat, kamu juga bisa mulai buktiin, ibaratnya kayak nyetor hasil deh gitu. Jadi orang tua tahu, oh iya Betul, ya ada hasilnya, oh iya betul, betul. positif ya gitu. Jadi memang caranya tuh lagi-lagi kamu sebagai anak dari orang tua kamu harus tahu betul cara menghadapi orang tua kamu sendiri gimana gitu ya. Soalnya kalau Benar, kita benar. kasih tips beda caranya nih, orang tuaku, orang tua kita beda-beda ya kita ya. Betul, betul, setuju. Oke, baiklah. Lalu selanjutnya, ini mungkin yang juga banyak dibayangkan di benak, teman-teman yang lagi ada yang masih duduk di bangku SMA Islam Al-Azhar BSD gitu. Ketika mereka pengen living abroad gitu, pengen banget tinggal di luar negeri gitu. Cuman mungkin itu dia tadi, nggak begitu terlintas berbagai hal seperti bagaimana nanti adaptasinya, bagaimana nanti kita bisa bertanggung jawab di negeri orang atas diri sendiri ketika keluarga tuh nggak ada. Nah, kamu Mhm. ada tips nggak di situ Gita untuk ngasih mereka semangat, bisa kok tinggal di luar negeri, bisa kok sesuai dengan mimpi kalian, asalkan. Nah, apa aja Mhm. tuh step-stepsnya menurut kamu penting banget untuk dimiliki dan juga apa ya, etos kerja atau mungkin ya gimana, mungkin attitude kita atau apa gitu, Mhm. Git boleh silahkan. Dari hal yang paling simpel aja, monggo. Kita mesti tahu tujuan sih, itu yang aku lihat, karena di sini, ini di Jerman ya, aku nggak tahu kalau misalnya di negara Mhm. lain, mahasiswa Indonesia tuh banyak banget yang dia gagal buat dapetin, biar bisa selesai kuliah. Dan gagalnya itu macem-macem, Mhm. alasan karena dia kebanyakan main game ada banyak, karena tiba-tiba dia Iya. jadi kayak keluyuran gitu kan, kayak, "Wah gue di luar nih," gitu, entah apa yang dia lakukan itu banyak gitu Seru kan. banget main terus. Betul, betul. Terus karena yang kebanyakan kerja juga banyak gitu, keasikan kerja gitu kan. Terus dia Mhm. padahal kerjanya cuman kayak di Mhm. pabrik atau di restoran, tapi kebetulan karena ngebandingannya mungkin sama rupiah gitu kan ya jauh ya, Bo, gitu, jomplang gitu. Dia kayak, "Oh gila gue ada duit nih," gitu kan. Jauh. Betul, macem-macem. Nah jadi kalau misalnya kita enggak
mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang bisa bantuin kita nih untuk terus ngelurusin Iya. niat, itu bisa bahaya gitu. Karena penting banget untuk cari temen sih. Sulit ya. Parah, itu bener-bener deh Kak. Aku di sini, Iya. kalau aku kebanyakan main misalnya sama teman-teman yang males gitu, aku akan males juga mungkin karena kan Iya. sulit ya untuk kita bisa menumbuhkan rasa kayak bener-bener tangguh atau misalnya bener-bener kita berprinsip gitu kan, tapi kita ngelihat kanan kiri kita ini pada Iya. main aja gitu kan. Kalau misalnya ujian pada nggak belajar gitu kan, mungkin kita karena masih muda jadi gampang terpengaruh gitu kan. Jadi daripada kita Benar, benar. pede nih, jadi kita mendingan minta bantuin dan minta moral support sih atau emotional support dari teman-teman kita yang lain. Iya. Kayak jadinya karena kan di sini kan Oke. susah nih ujiannya gitu, terus susah untuk Mhm. bisa ngerti kata-kata profesor apa sih, kayak aku dulu juga susah banget 3 bulan, 3 semester struggling, nggak ngerti apa-apa itu yang aku pelajarin di kelas. Tapi Iya. terus kalau misalnya kita kayak ngobrol sama teman-teman, akhirnya kita tahu kalau kita nggak sendirian gitu, dan itu loh yang ngasih kita empowerment gitu, dan itu rasanya mungkin sepele ya Kak. Cuma tahu bahwa kita nggak sendirian, kita struggling, orang lain juga struggling Iya. sama-sama, dan kebetulan orang ini background-nya sama kita, sama-sama dari Indonesia, Iya. terus mungkin dari daerah yang sama, mungkin bisa lebih membantu gitu. Karena kita jadi bisa relate nih masing-masing, jadi akhirnya kita bisa kayak saling Iya. bantu, saling support. Kalau misalnya dia sukses, dia lulus kuliahnya, kita jadi ngerasa oh ternyata itu doable ya gitu. Ternyata gue juga kayaknya bisa deh, soalnya dia aja Iya. bisa gitu loh. Jadi jangan sendirian dan Oke. pilih-pilih temen gitu. Wah, berarti kayaknya dari tadi yang kamu sebutin dari serentet tips yang paling penting adalah pilih teman-teman yang tepat. Karena di sana mungkin teman menjadi keluarga kedua, ya nggak sih Gita? Banget. Makanya Kak, kalau misalnya ada Iya, temen iya, aku nih betul. yang dia pulang gitu kan ke Indonesia kayak ngasih tahu, ya gitu gue mesti pulang habis gitu kan pas zaman student collect dulu atau pas kuliah. Ya nih gue di Iya. eksmatrikulir gitu. Terus nanti itu kita kayak sedih gitu loh Kak. Jadi kayak bener-bener kayak lagi di Akademi Fantasi Iya. Indosiar gitu ibaratnya kayak ya ampun gue selama ini tuh bareng sama lo, kok sekarang lo tereliminasi gitu. Lama-lama tuh kayak ya udahlah, sekarang nih sepi Iya, iya. banget. Dulu tuh orang Indonesia di Jerman banyak banget. Kita saling main bareng iya, Iya, belajar bareng iya. iya gitu kan. Seru banget. Tapi kayak sekarang lama-lama udah Mhm. sepi aja. Bener. Untung hatinya Gita udah nggak sepi ya, udah ada suami. Bener sekali. Ada yang mendampingi, ya mungkin itu lagi-lagi. Jadi ketika kita memang excitement-nya gitu, kuliah di luar negeri, berkarir di sana gitu, itu mungkin memang ada excitement-nya sendiri. Tapi jangan lupa kalau tetap berada di right path ketika di luar negeri, jauh dari orang tua. Kebayang nggak sih biasa di sini kan dikontrol orang tua mulu, pas ke sana aku bebas. Nah, di situ tantangannya bebas bertanggung jawab. Itu yang mungkin Betul. bisa teman-teman sedikit ambil dan juga pelajari, bagus-bagus ditanamkan ketika kita mungkin ibaratnya kalau udah lulus SMA tuh kayaknya aku bisa menjadi penentu pilihan hidupku gitu mungkin ya kan namanya juga lah ngerti lah zaman-zaman SMA dulu gimana pengennya Iya, iya. kita tuh pokoknya jadi yang dewasa dari yang paling dewasa. Nah disitulah ingat tadi Gita juga sempat ada di momen ketika dia oversimplified things gitu yang akhirnya sempat membawa dia ke titik terendah, cuman kemudian dibenahin lagi dengan apa nih tujuannya, gimana nih cara mencapainya. Jadi lagi-lagi semua sih kayaknya hidup tuh harus dengan rencana yang realistis gitu. Dan jangan lupa ketika kita mau bawa diri ke luar negeri kemanapun sih sebenarnya gitu, nggak usah luar negeri, inget balik lagi gitu apa tujuan utamanya. Jadi nggak kemana-mana, boleh kemana-mana dikit tapi kembali lagi Betul. ke path yang memang dari awal diinginkan gitu. Pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke Q&A session nih Git, ini pertanyaannya kayaknya mewakili netizen di Indonesia Raya gitu. Kamu tuh ada rencana untuk balik ke Indo kemudian balik untuk stay di sini nggak sih atau kamu emang pengen berkarir di sana aja gitu? Aku so far masih nyaman di sini sih Kak. Tapi ini lagi nih, kalau misalnya orang denger Oke. ini, mungkin asumsinya adalah, wah lebih enak ya tinggal di luar negeri. Sebenarnya nggak gitu juga. Di sini sebenarnya sulit, karena kan semuanya mesti ngelakuin sendiri ya. Terus
hal-hal sepele lah kayak Mm-mm. makanan gitu. Kita nggak bisa gampang mau mesti kayak telepon GoFood atau gitu-gitu kan, mesti masak dan segala macam, mesti juggling gitu kan antara private Itu yang aku life. pikirkan dari tadi. Betul, betul. Terus yang lebih sebenarnya nggak enak adalah gini sih Kak. Aku sebagai orang Indonesia, aku kayak di sini itu tiap hari ditampar oleh realita bahwa aku adalah orang Indonesia gitu, dari developing country. Contohnya, dari aku harus Iya. yang taat pajak gitu kan ibaratnya, karena ini bukan kampung aku Mhm. gitu. Terus dari yang aku misalnya Betul. harus punya izin tinggal. Terus punya izin tinggal itu Kak, Mhm. harus ada alasannya. Misalnya buat kerja gitu, visa kerja. Ini si imigrasinya itu dia akan ngelihat gaji kamu banyak atau enggak gitu, cukup atau enggak untuk bisa menghidupi kamu. Terus kayak temen aku nih ada, dia padahal tuh Mhm. lurus-lurus aja hidupnya, dia kuliahnya bagus, tepat waktu, terus dia dapat kerjaan. Nah, saban hari tuh dia pingin ngambil istrinya buat taruh di sini gitu kan, udah kayak barang. Istrinya dari Indonesia mau ke sini. Nah, terus Iya, dia iya. ke imigrasi lah nih kan. Terus kan dikasih tahu sama orang imigrasi, ini kamu gajinya tuh kurang gitu loh. Kayak padahal sebenarnya kan kalau Aduh. gaji kurang itu atas standar siapa gitu kan. Kalau misalnya atas standarnya Iya. kita orang Indonesia, rata-rata kan kita koret ya Kak. Kita bisa-bisa aja gitu kan. Mau 2-3 orang mah Iya. cukup gitu ibaratnya. Terus kata Bisa, orang Jerman, pokoknya kalau di Indonesia tuh semua bisa pokoknya. betul, betul. Nah kalau kata orang Jerman nih, nggak bisa. Soalnya kamu sebulan ini butuh sekian ratus euro gitu kan. Terus dia mau minta buat kerjaan Aduh. yang lebih atau gaji yang lebih nggak bisa kan sama kantornya karena ternyata kantornya itu cuma kayak company kecil gitu dan ujung-ujungnya dia Mhm. didepak juga sih dari kantornya. Terus kalau misalnya kamu student tuh juga dapat Aduh. limitasi, dapat visanya. Kamu nggak bisa yang mau kuliah itu Mhm. kayak terserah kamu mau berapa lama. Oh bodo amat deh, gue take it easy aja, gue lulus 10 tahun nggak apa-apa. Wah, ada banyak banget cerita teman aku yang dia tuh didepak sama imigrasi. Misalnya ada yang dia dijemput nih di rumahnya, tiba-tiba dijemput sama polisi gitu, pulang kamu deportasi ada. Terus ada yang dia lagi kayak nanyain nih ke imigrasi nih, paspor saya apa kabar Bu gitu kan. Tiba-tiba, oh iya bentar ya, Heeh. balik-balik udah dikasih tiket pulang. Kamu pulang ya gitu, kita nggak bisa Iya. ngasih kamu visa lagi. Ada juga gitu kan. Dan itu tuh terjadi, makanya aku selalu bilang, Aduh. di sini tuh Mhm. nggak enaknya kita tahu kalau kita itu di bawah gitu loh, literally di bawah karena kita selalu Iya, harus iya. membuktikan bahwa gue worthy kok untuk bisa tinggal di negara lo gitu. Makanya meanwhile aku ngedenger berita tentang mbak-mbak yang di Bali itu aku kesal gitu, aku ke-trigger kayak enak ya Bu gitu ya, Betul, paspor betul. Amerika gitu. Mhm, 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 mhm. Betul, betul. Jadi intinya sih nggak semudah itu Git, semua maksudnya kamu yang di Hamburg berjuang, kita yang di Indonesia juga berjuang, Betul, tinggal betul, sebenarnya kita tuh betul. mau memilih berjuang yang seperti apa, Bener, gitu ya Gita ya. betul, betul. Aduh Aku Masya setuju Allah, sekali. thank you banget, thank you so much Gita untuk waktu yang mungkin memang sebentar tapi aku dapat banyak banget pelajaran dari kamu. Masya Allah, makasih banyak ya Gita ya, Oh, semoga kamu sehat sama-sama selalu, Kak. kamu bisa melanjutkan dan juga meneruskan mimpi-mimpi kamu yang tentu masih banyak dan juga segambreng itu ya Gita. Betul, Semoga betul. semuanya lancar. Baiklah, ini mungkin Amin. pasti diamini juga sama ratusan yang hadir ya di Zoom kali ini. Dan sekarang kita akan menuju ke Q&A session. Jadi untuk yang mau bertanya, nah ini sudah ada dari Cantik Daila. Nah silahkan untuk Cantik, mungkin kamu boleh Cantik pertanyaannya Cantik. Kita tunggu dulu ya Gita untuk Cantik agar dia dimunculkan dan langsung boleh Oh, nanti dia on bertatap, cam mungkin ya? juga boleh bertanya sama kamu. Iya, betul. Ada Cantik di sini. Hai Ibu Zulfa. Ibu Zulfa boleh bantu untuk ajak Cantik menyalakan kameranya? Oke, itu dia. Halo Cantik, silakan Cantik. Enak banget deh manggilnya Cantik. Iya, orangnya cantik beneran lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, jadi my name is Cantik kan, you may call me Cantik juga. I have a question prepared for you, Kak. Jadi, how do you deal with yourself when you feel unmotivated? Because I'm pretty sure everyone has one of those times ketika mereka tuh merasa unmotivated
dan gak mau do anything padahal you have so much to achieve. So how do you deal with yourself when you feel that way? Gitu sih, especially in one of these times kan kayak lagi di pandemic gitu-gitu susah Iya. memotivasi diri sendiri. So Iya. is there any specific tips you might want to share? Gitu sih Kak. Yes. Pasti. Sama-sama. Ini aku langsung jawab apa gimana Kak? Silahkan Gita, boleh langsung jawab. Sebenarnya jawaban aku simple. Kenapa aku bisa selalu termotivasi even pandemi kayak gini, even kayak aku lagi pas zaman dulu aku kuliah, aku stres kayak oh my god nih gue sebenarnya nggak pengen belajar tapi mesti belajar adalah aku sadar kalau aku di dunia ini ujungnya sendiri gitu. Jadi aku harus bisa ikhtiar dulu sebanyak-banyaknya supaya at least aku nggak kecewa sama diri aku karena aku kurang usaha gitu sih. Kayak sekarang nih, aku tetap ngerjain kerjaan aku gitu kan dari segi yang kreatif atau regular jobs-nya aku karena aku sadar kalau misalnya aku nggak kerja nggak ada gitu yang bisa ngasih aku duit gitu kan tiba-tiba nih 1 miliar udah lu ngongkong kaki aja gitu nggak ada yang gitu sayangnya gitu kan sayangnya orang tua aku nggak ada yang tajir gitu kan nggak ada aku nggak punya siapa yang aku bisa kayak minjem duit atau gimana gitu kan terus aku ngebikin YouTube gitu selalu termotivasi itu pun juga karena aku tuh orangnya suka belajar dan aku suka sharing apa yang aku pelajarin gitu dan aku percaya bahwa yang aku lakukan itu juga ladang pahalaku. Nah, yang namanya manusia itu kan tanggung jawab masing-masing ya. Ibaratnya pahalanya mau ngambil dari yang sisi yang mana gitu kan karena balik lagi nggak ada yang namanya definisi transfer pahala gitu kayak misalnya kayak emak aku aduh nih anak gue yang pertama kurang pahalanya nih gue kasih kan nggak ada yang kayak gitu ibaratnya. Jadi karena aku merasa sense aku tuh di sini sendirian, jadi semua aspek dari hidup aku yang aku punya, cuman aku yang bisa ikhtiarin gitu. Jadi mau aku di titik terendah pun gitu kan, aku harus bisa untuk lifting myself up gitu loh. Gitu sih, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih banyak ya Cantik sudah memberikan pertanyaan in English lagi. Aku bangga banget nih jadi alumni SMA Islam Al Azhar BSD. Anak-anak sekarang Pintar-pintar pintar banget ya, ya Kak. semuanya. Bener. Iya kan? Aku dulu mah bahasa Indonesia teh mentok gitu, ada Sunda-Sundanya malah gitu. Dia bahasa Inggris, luar biasa. Hebat kamu malah. Oke, Cantik, terima kasih sayang. The next one will be Kevin Fahrezi dari 12 IPA 3 and he will speak to you in Germany. Coba nih kita tantang nih ya. Waduh. Halo. Wo bist du? Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Boleh Bu Zulfa dibantu untuk menampilkan siapa tadi? Mohon maaf. Ya, Kevin Fahrezi. Hai Kevin, apa kabar? Assalamualaikum Kevin. Ya, masih di mute Kevin. Sorry. Masih di mute. Iya. Oke, kita cek suara terlebih dahulu Kevin. Udah masuk suaranya? Udah, tapi agak kecil sih. Sudah, boleh lebih agak kencang sedikit ya Kevin pertanyaannya biar Gitanya bisa dengar. Ini kita in Deutsch sprechen ya. Mantap. Okay. Mantap, silakan. Ich habe zwei Fragen. Die erste ist, was motiviert Sie als Content Ersteller, wenn Sie ein Studium hat? Und die zweite Frage, ist Studieren an der Uni in Deutschland schwierig? Und haben Sie einen Tipps für die anderen? Oke. Das ist alles. Danke. Dankeschön Kevin. Silahkan Gita, pertanyaan. Ada 2 pertanyaan nih, jadi langsung dihajar 2 pertanyaan Gita. Silahkan, pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Itu Kevin nanya, apa sih yang bisa ngemotivasin aku bikin konten padahal mesti kuliah gitu, zaman kuliah dulu. Betul. Kalau untuk bikin konten, karena aku
karena suka kan dari dulu bikin konten gitu, iseng gitu. Padahal dulu tuh nggak ada gitu, ibaratnya kan kayak belum nyampe threshold $70 tuh kalau nge-YouTube AdSense gitu kan, tapi tetap aja bikin terus karena emang suka. Dan karena kayak yang tadi aku sempat bilang bahwa aku tuh suka belajar. Nah, pas bikin konten ini, terutama bikin konten beropini, itu aku mesti banyak riset kan, karena biasanya aku ngomongin tentang self-development, terus tentang social issues gitu, dan aku nggak bisa cuma kayak nyap-nyap doang tanpa ngasih data gitu. Jadi, the whole process, creative process itu include aku yang 2-3 hari, 4 hari ngeriset, ngebaca apapun yang aku dapetin gitu di internet. Entah itu jurnal, entah itu buku orang, entah itu artikel orang. Nah, aku suka aja gitu, for some reason aku belajar, karena aku pikir sebagai manusia itu salah satu bekal aku untuk nanti di akhirat adalah ilmu gitu kan. Dan yang bisa bikin aku jadi manusia yang lebih bertanggung jawab, yang at least bisa memberikan kontribusi yang positif gitu untuk bukan cuma negara tapi society in general, itu adalah kalau aku punya ilmu gitu kan ibaratnya. Karena yang menjadi beban itu adalah orang yang ignoran kan, bisa dibilang. Nah, aku nggak mau menjadi orang yang ignoran seperti itu. Makanya aku suka gitu. Dan aku suka sharing knowledge yang aku punya. Karena percuma kalau misalnya aku pinter tapi aku nggak bisa mentransfer ilmu itu ke orang lain gitu kan. Kan ujung-ujungnya makhluk yang bermanfaat itu adalah makhluk manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat gitu kan. Dan aku pikir ya aku bisa bermanfaat dengan aku juga sharing nih apa yang aku tahu ke orang-orang. Jadi aku bisa lifting orang lain juga gitu, biar kita bisa sama-sama sukses bareng-bareng gitu kan. Itu sih, makanya pas aku kuliah itu aku sama sekali nggak merasa aku berat gitu, yang misalnya aku Senin sampai Jumat kuliah, terus Sabtu Minggu harus bikin konten misalnya. Bahkan pas aku skripsi dulu, aku bachelor arbeit, Senin sampai Jumat aku di lab, aku nulis juga buat skripsi aku, buat bachelor arbeit aku. Terus Sabtu Minggu aku tuh bikin buku, nulis buku, dan saking aku senengnya ngerjain 2 itu semua, jadi kelar semua. Bachelor arbeitnya selesai, bisa aku kasih ke profesor, terus buku juga selesai gitu kan. Jadi di tahun itu aku ada 2 hal gitu. Karena aku seneng sih Kak sebenarnya, karena happy ngerjainnya. Itu sih, jadi nggak ada beban sama sekali. Nah, pertanyaan yang kedua itu adalah kuliah di Jerman susah apa enggak? Sebenarnya relatif. Tapi kalau aku melihat, aku tim yang merasa kuliah di Jerman susah. Tapi susahnya itu ada alasan, karena aku kebanyakan mikir. Aku kebanyakan mikir kalau aku bisa apa enggak ya. Terus aku akan lulus atau enggak ya. Terus misalnya aku ada di situasi di lab gitu kan, yang aku nggak tahu apa-apa. Bahkan aku ingat praktikum aku hari pertama, aku nggak tahu itu kayak spatel gitu, spatula, atau misalnya ada Erlenmeyer yang Kolbe gitu. Aku nggak tahu kan hal-hal itu, karena aku udah lama nggak sekolah, soalnya aku 1 tahun gap year. Terus aku kayak panik kan, kayak oh my god, gue nggak tahu. Padahal sebenarnya ya udah jalanin aja, karena di posisi aku kuliah itu nggak ada yang maksa aku untuk lulus cepat sebenarnya, nggak ada yang maksa aku untuk dapat nilai bagus gitu. Sebenarnya I put too much unnecessary pressure to myself gitu, yang bikin akhirnya aku jadi kayak sulit untuk ngerjain itu semua. Jadi kalau aku bisa turn back the time, atau aku bisa kayak ngasih tahu ke aku yang lebih muda saat itu, Gita, yang nyusahin kuliah lu tuh sebenarnya lu sendiri gitu. Semua orang tuh struggling sebenarnya, jadi coba jalanin aja gitu. Jangan terlalu banyak doubting, jangan terlalu banyak overthinking yang sebenarnya nggak efisien gitu. Karena overthinkingnya aku itu banyak kan terlalu karena aku nggak bisa melimitkan diri aku tuh sampai mana sih aku harus berpikir gitu. Jadi aku tuh kepanjangan mikirnya gitu. Hal yang aku pikirin tuh udah banyak sebenarnya nggak relevan sebenarnya. Gitu sih. Sebisa mungkin aku harusnya lebih bisa merasionalkan situasi aku pada saat itu gitu. Seandainya bisa kayak gitu ya akan mudah-mudah aja, karena pas aku lihat sekarang nih teman-teman aku yang PhD itu bukan orang-orang yang pinter ternyata. Mereka tuh orang-orang yang nggak mikir sebenarnya. Mereka cuma suka sekolah. Mereka kalau misalnya susah harus nulis disertasi, atau dia susah harus bikin master tesis, itu ya mereka kerjain aja gitu. Jadi kalau aku tipenya nggak kayak gitu, sayangnya pada saat itu kayak aku banyak mikir, oh my god susah, oh my god kalau misalnya kayak gini ntar gimana, kalau misalnya gue nggak bisa gimana, kalau gue ntar ditanyain macam-macam gimana, itu loh yang bikin aku akhirnya jadi kayak keseret-seret sendiri gitu. Semoga menjawab ya Kevin. Iya. Pada oke Kevin kayaknya menyimak banget nih ya Gita, karena mungkin dia pengen tinggal di luar negeri juga. Kevin, kamu ada keinginan untuk pindah ke luar negeri? Pengen?
mungkin ada keinginan kali ya untuk Kevin, makanya mungkin mencuri-curi ilmu sedikit yang manfaat gitu, yang insya Allah juga bisa membuka pikiran dari semua teman-teman di SMA Islam Al-Azhar BSD, karena semua pasti punya tujuan masing-masing. Masing-masing goalsnya pasti berbeda, tapi lagi-lagi balik gimana ke cara kalian bisa menggapainya dengan tarik mundur dari sekarang, mumpung masih pada berapa sih, 17 tahun, 18 tahun gitu kali ya. Itu Mudah waktu banget kalian ya. tuh masih banyak dan masih panjang banget ya Gita ya, untuk bisa Betul. jangan sampai kita nggak bilang emang sih nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang telat, tapi kalau bisa lebih dini untuk bisa memikirkan atau merancang masa depan kita kayak gimana, tentu dengan berbagai pertimbangan, insya Allah akan jauh lebih baik. Allah juga akan jauh lebih mudahkan orang-orang yang Betul. berencana, lagi-lagi dengan niat untuk ya ibadah juga lah semata-mata ya, kita bahagiain orang Betul. tua, kita bahagiain guru-guru kita yang juga sudah berjasa selama kita sekolah, itu pasti akan menjadi ladang pahala juga untuk kita semua ya teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Aku mau ngucapin terima kasih banyak Gita, sekali lagi makasih banyak banget untuk waktu Oh, kamu. Di sana nggak jam kerasa berapa ya, sayang Kak. sekarang? Di sini jam 9, terus tahu Iya. nggak? Aku habis ini mesti cabut kerja. Oh my God, sambil ya. Betul. Aduh, baiklah, Masya Allah, terima kasih banyak sekali lagi untuk waktunya. Kalau gitu, biarkan Gita untuk kembali beraktivitas. Anka juga mau ngucapin terima kasih banyak udah bisa berkesempatan ngobrol sama kamu. Amin. Ini adalah waktu yang tidak akan aku lupakan, karena Yes. semua dari tadi, dari jam 2-an sampai sekarang tuh sharing kamu bermanfaat sekali Gita, Masya Allah. Semoga semua Makasih urusan banget, kamu Kak. dimudahkan, kamu Iya. dan suami, kamu dan suami juga diberikan kesehatan, lekas pulang ke Indonesia, karena opor, martabak, somai, nasi goreng tek-tek semua menunggu kamu Gita. Tidak. Ya, terima kasih banyak ya. Sampai kita berjumpa insya Allah di Indonesia ya Gita. Thank you Amin. so much. Makasih, Aku dan kembalikan makasih ke Ibu juga. Zulfa. Assalamualaikum Sebelum warahmatullahi wabarakatuh. aku pengen Silahkan, boleh ngomong, Gita, silahkan. oh ya, aku pengen terima kasih sama teman-teman dari Al-Azhar BSD yang udah mendengarkan sampai sekarang. Terus untuk ibu guru juga, terus untuk panitia-panitia juga, untuk Kanka juga yang udah mau jadi moderator. Pokoknya semoga kita semua bisa dimudahkan semua urusannya, terus bisa terus Amin. bahagia. Apapun kesulitan lagi Amin. dihadapi, pokoknya dikasih jalan keluarnya. Terus apapun yang direncanakan, insya Allah Amin. dikasih jalan terangnya. Pokoknya sampai ketemu. Amin. Insya Allah pas setelah pandemi ini berakhir kita bisa ketemu in person biar lebih seru. Makasih Amin. semuanya. Amin. Terima kasih.